Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada Mapel Bisnis Online kelas 12 ya. Kita kali ini masih akan berada di KD 3.11 dan 4.11, yaitu tentang mengevaluasi iklan online dan merancang iklan online. Ya, semoga kita sehat-sehat semuanya ya, dan bahagia, tetap semangat di setiap hari, walaupun saat ini sedang ada di situasi yang tidak biasa. Tapi kita harus tetap biasa, makanya disebut dengan new normal. Ya, sebelum memulai pelajaran, silahkan kalian mengisi link absen terlebih dahulu. Pastikan kalian tidak melewati link absennya, agar nanti terekam oleh data. Dan pastikan juga kalian itu sebelum belajar ini sudah mandi dulu, sudah sarapan, dan mempersiapkan perlengkapan belajar dengan baik. Oke, sebelum kita melanjutkan materi, kalian silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan berdoa, dimulai. Oke, nah kemarin kita udah belajar tentang apa sih iklan online itu, jenis-jenis iklan online itu ada apa aja. Kita juga sudah belajar tentang bagaimana membuat iklan online, bagaimana membuat banner, bagaimana merancang banner. Nah, sekarang kita masuk ke KD 3.11.5 dan 3.11.6. Peserta didik nanti harus mampu menjelaskan definisi dan manfaat ROI. Kemudian menganalisis interpretasi ROI. Kemudian juga untuk KD keterampilannya, peserta didik dapat mempresentasikan definisi dan manfaat ROI. Peserta didik dapat mengoperasikan perhitungan ROI. ROI ini apa sih sebenarnya? Nah, ini nanti yang kita pelajari. Setelah kita kemarin sudah belajar tentang pengertian iklan online, jenis-jenis iklan online, untuk apa iklan online dibuat, bagaimana membuat iklan online. Nah, yang terakhir kita akan tahu tingkat efisiensi dan efektivitas iklan online yang sudah kita buat. Kita akan mencari tahu ini sudah berhasil atau belum, atau bagaimana keuntungan yang kita dapat setelah kita menggunakan promosi melalui media iklan online. Nanti di sini juga kalian akan melakukan diskusi ya. Diskusi, setelah berdiskusi nanti kita akan melanjutkan pembelajaran. Nanti diskusinya akan dilakukan oleh 2 orang. 2 orang di sini silakan agar lebih mempermudah komunikasi. Saya buat untuk diskusinya maksimal 2 orang saja. Nanti untuk absen 1 dan absen 2, absen 3 dan absen 4, dan begitu seterusnya. Silahkan kalian berdiskusi tentang materi. Nanti kita mau ngapain aja sih di pertemuan kali ini? Ya, pertemuan kali ini yang akan kita lakukan nanti itu adalah kita akan mengamati gambar. Nanti akan ada gambar yang akan saya munculkan. Kemudian kita akan berdiskusi. Ada literasi. Kemudian nanti ada studi kasus. Ada penilaiannya. Dan kemudian nanti juga kalian akan membuat video. Oke? Nah, di sini berbisnis artinya ada keuntungan yang hendak dikejar. Nah, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kita akan tahu sejauh mana sih tingkat efisien dan efektivitas iklan online yang sudah kita buat. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari lebih jauh. Kita akan mengukur. Apa yang diukur nanti akan kita pelajari. Oleh karena itu diperlukan pengetahuan tentang tingkat keuntungan atas investasi. Ya, tingkat keuntungan atas investasi. Karena kan iklan online juga termasuk salah satu jenis investasi. Kita butuh biaya untuk melakukan iklan online. Nah, di sini ROI atau Return on Investment. Apa itu ROI? Apa itu ROI atau ROI? Ya. Return on Investment. Oke, itu adalah kepanjangannya. Tapi bagaimana dengan definisi dan manfaatnya? Kita cek. Oke, ini ada gambar. Silakan kalian pahami dulu apa aja sih yang berkaitan sama ROI atau ROI. Ya, di sini nanti ada capital, ada investment, ada sales, return, interest calculation, measure, progress, and success. Nah, berkaitan dengan itu semua, silakan kalian pahami dulu gambar ini.
Kemudian kalian diskusikan dengan teman kalian apa saja nanti yang berkaitan dengan ROI ini. Beri penjelasan masing-masing. Kemudian setelah nanti kalian berdiskusi, kalian bisa men-share hasil diskusi kalian melalui kolom komentar yang ada di kelas online kita. Silakan saya beri waktu untuk melakukan diskusi. Oke, kita lanjut lagi. Ya, setelah kalian diskusi, kemudian apa sih yang akan kita bahas lagi nanti? Oke, ROI atau ROR. Dalam bahasa Indonesia, laba atas investasi. Ya, tadi kalian sudah diskusi ya tentang apa itu ROI dan lain sebagainya. Secara garis besar, atau di sini kita lihat dulu menurut para ahli. ROI itu apa? Menurut Munawir, merupakan bentuk dari rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dan menghasilkan keuntungan yang berasal dari keseluruhan dana pada aktiva yang digunakan untuk operasional perusahaan. Sedangkan menurut Harahap, ROI merupakan rasio yang dapat menunjukkan persenan laba bersih yang diperoleh bila diukur dari modal pemilik. Kemudian, manfaatnya ROI itu apa sih? Ada 3 di sini manfaat yang dapat kita ambil. Yang pertama itu membuat keputusan yang lebih tepat tentang jumlah anggaran. Kemudian memahami iklan dengan kata kunci, memfokuskan tenaga dan anggaran kita. Kemudian yang ketiga, mempelajari berapa banyak uang yang dihasilkan dengan beriklan bersama penyedia iklan. Sehingga Anda dapat memutuskan jumlah anggaran yang dibelanjakan. Oke, namanya juga ROI, jadi kebanyakan berkaitan dengan anggaran. Nah, di sini ada lagi. ROI itu apa sih? Menghitung ROI, kita akan menghitung apa aja? Kita akan menghitung profit, investasi, penjualan, keuntungan atau persentase keuntungan, ya, margin. Kemudian ada harganya. Margin itu apa? Harga dikurangi biaya. Betul, oke. Rumus ROI sendiri itu apa? Rumusnya adalah net profit dibagi cost of investment dikali 100%. Dan net profit itu apa? Nah, tadi kan kita sudah di gambar sebelumnya, net profit itu apa? Nah, sekarang ini ada contoh kasusnya. PT Barunajaya membayar keperluan promosi berupa iklan online kepada CV Media Vision, penyedia jasa iklan online sebesar 20 juta rupiah per tahun. Setelah iklan online tersebut, PT Barunajaya mendapatkan keuntungan sebesar 27 juta. Hitunglah ROI yang diperoleh PT Barunajaya. Nah, kita harus runtut ya kalau akan membahas tentang ini. Dari diketahui, ditanya dan jawabnya. Yang diketahui apa? Pendapatan, atau di sini bisa jadi keuntungannya adalah 27 juta rupiah. Kemudian biaya promosinya 20 juta rupiah. Yang ditanya apa? ROI-nya. Jawabnya bagaimana? ROI sama dengan net profit. Net profit dibagi cost of investment dikali 100%. Net profitnya dari pendapatan dikurangi biaya. Di sini pendapatannya itu berupa keuntungan, biayanya berupa biaya promosi. Dibagi biaya dikali 100%. Jadi 20 juta dikurangi 20 juta dibagi 20 juta. Hasilnya ada 35%. Mohon maaf, ini ada salah ketik tadi. Yang benar ada 35%. Pada intinya, untuk mengetahui profit dari suatu investasi, jangan hanya terfokus pada margin keuntungan. Jadi kita nggak cuma lihat, oh untungnya tinggi. Enggak. Tapi juga harus menghitung ROI secara akurat untuk mendapatkan kepastian dan keyakinan bahwa bisnis yang dijalankan mampu untuk berkembang. Perlu diingat juga, seperti yang sudah diungkapkan di bagian kelemahan ROI, bahwa analisis ROI ini tidak memasukkan biaya modal, sehingga ROI tidak tinggi tidak serta-merta dinilai efektif. Tapi setidaknya ini dapat menjadi salah satu pertimbangan. Oke. Kita nanti juga ada penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Untuk penilaian pengetahuan, nanti kalian kerjakan dan hasilnya boleh di-share di kelas online kita.
nanti silakan hasilnya juga di-share berbarengan dengan penilaian keterampilan. Tapi nanti sebelum melakukan penilaian pengetahuan, nah setelah kalian mengikuti tadi tentang materi-materi tentang ROI, definisinya, manfaatnya, perhitungannya, silahkan saya beri waktu kalian untuk mencari informasi lagi terkait dengan ROI. Apa itu ROI? Bagaimana ROI? Siapa yang membutuhkan ROI? Silahkan kalian boleh browsing, kalian boleh membaca lagi dari literatur yang lain. Setelah itu silahkan kalian diskusikan lagi dengan kalian yang tadi, dengan teman kalian yang tadi. Setelah itu share hasil diskusi kalian di kelas online kita. Oke, iya, sekarang kembali lagi untuk penilaian pengetahuan, saya jelaskan kembali. Silahkan kalian kerjakan, bebas ya, bisa ditulis tangan atau dengan media Word misalnya. Kemudian share di kelas online kita. Kemudian untuk penilaian keterampilannya, hasilnya yang tadi kalian sudah tulis itu, silahkan kalian buat video. Presentasikan hasil pekerjaan kalian termasuk dengan interpretasi hasil perhitungan ROI-nya. Seperti itu, silahkan kalian kerjakan. Dan semoga pelajaran kalian dapat bermanfaat untuk bisnis kalian ke depan. Dan insya Allah kalian kan di sini akan menjadi seorang calon wirausaha muda, eksekutif muda. Ya, nanti kalian akan bergelut di bidang digital marketing. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk mempersiapkan materi berikutnya. Silakan kalian pelajari tentang situs mobile. Ya, silakan kalian pelajari tentang situs mobile. Saya akhiri sampai di sini. Jangan lupa berdoa. Nanti setelah semua rangkaian kegiatan selesai, setelah tugas selesai, silakan berdoa. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.